karena kita sudah bersekutu, mau bersekutu di tempat ini. Saya ingin menyapa yang ada di ruang Zoom. Ada Hili di sini, Hili. Yo Hili ya. Kita nyanyi buat Tuhan, Hili. Udah Hili. Ada Hili ya. Ayo Hili, silakan nyanyi. Gimana Hili? Sudah nyanyi ya? Sudah lanjut, kita dengarkan Siska menyanyi. I have decided follow Jesus. I have to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning. Terima kasih Hili, terima kasih Siska. Bukan sekedar ikut Yesus, kita itu beragama Katolik. Bukan sekedar ikut ke gereja misa, rajin berdoa. Menjadi pengikut Yesus adalah meneladani semua sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan penuh cinta. Itulah mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan satu hari lagi untuk memuji nama Tuhan. Satu hari lagi untuk mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita sejenak menundukkan kepala. Kita akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Semua adalah anugerah
Kalau kami boleh mengalami semua kebaikan-Mu, Kau berikan kepada kami kesehatan, Kau berikan kepada kami keluarga, Kau berikan kepada kami pekerjaan, Kau berikan kepada kami teman-teman, Kau berikan kepada kami banyak pengalaman hidup. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang boleh kami alami, baik suka maupun duka. Ini kami ya Bapa. Kami mau bersekutu di tempat ini. Kami mau mengundang Engkau datang, mengisi hati kami satu persatu, memperbaharui hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih yang Engkau berikan dalam hidup kami. Mari hadir di tempat ini, kami mengundang Engkau. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam Injil dikisahkan Yesus begitu memperhatikan sebuah pernikahan. Begitu pula ibunya. Mujizat pertama diadakan pada saat pesta pernikahan di Kana. Mari kita mengucap syukur untuk pasangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan bagi yang belum menemukan pasangan, mintalah, Tuhan akan memberi. Mari kita perbaharui kembali janji pernikahan atau saat-saat kita mengucapkan ikrar pernikahan. Tulang rusuk itu berasal dari Tuhan. Dianugerahkan bagi Dia, bagi kita. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku datang mendampingi-Mu. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang,
Bagi yang pasangannya ada di sampingnya, boleh berkata, terima kasih Tuhan untuk pemberian Dia bagi saya. Terima kasih Tuhan untuk pasangan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tuhan berikan bukan apa yang kita inginkan, Tuhan berikan apa yang kita butuhkan. Jadi jangan cari pasangan yang sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ayo mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberitakan Injil dan menyerukan pertobatan. Jika kita memberitakan Injil, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan Injil, maka sia-sialah pemberitaan kita. Maka mari dengan rendah hati, kita mau serahkan segala kelemahan dan kekurangan kita kepada Tuhan, agar kita layak untuk melayani Dia sesuai dengan kehendak-Nya. Kita mau melayani Dia dengan rendah hati. Tuhan suka dengan mereka yang rendah hati. Mari dengan rendah hati kita mau sujud di altar-Nya, mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, datang di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala beban.
di bawah kaki-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami ingin memandang-Mu, Yesus yang mulia. Mari kita pandang Yesus dengan cinta. Cinta artinya mengikuti kehendak Tuhan. Cinta kepada Tuhan artinya melakukan setiap firman-Nya. Mari kita menyembah Dia dengan cinta. Kita mau taklukkan diri kita di hadapan Raja kita, Tuhan kita. Biarlah Dia berdaulat atas hidup kita. Hidup
Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sahabat yang setia, menemani dalam setiap fase-fase kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Kita telah memuji, menyembah Tuhan. Silakan Pak Ono, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita. Terima kasih Ibu Dia beserta tim pujian yang telah membuka acara ini dengan baik. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Shalom. Shalom. Ya, kita bertemu lagi dalam acara yang biasa kita lakukan setiap hari Selasa untuk PD Kakasan Cirebon. Dan pada hari ini saya mendapat tugas untuk membawakan tema doa rosario peristiwa terang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini boleh mengikuti acara ini. Itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Dan saya sesungguhnya sudah pada mengenal, tetapi kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya akan perkenalkan sekali lagi. Nama saya Lucianus Martono yang tergabung dalam pewarta dan pengajar di PD Kakasan Cirebon dan tergabung dengan tim dari pewarta mengajar Keuskupan Bandung. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rosario ini adalah merupakan suatu alat yang digunakan ketika sedang berdoa yang berbentuk seperti kalung dan manik-manik. Dalam hal ini semua sudah memahami dan mengenalnya, apalagi ibu-ibu yang biasa berdoa rosario setiap hari, itu sudah paham benar. Rosario ini berasal dari bahasa Latin, yaitu rosarium,
yang artinya mahkota mawar. Rosario adalah ratu dari semua devosi. Bunda Maria mengatakan bahwa setiap orang yang mendaraskan 1 kali Salam Maria akan mendapatkan sekuntum mawar. Sementara orang yang mendaraskan Rosario secara lengkap akan mendapatkan mahkota mawar. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang kasih Tuhan, doa Rosario itu adalah doa renungan. Sambil mendaraskan doa Salam Maria berulang-ulang 10 kali, para pendoa merenungkan salah satu misteri yang dirangkai di dalam Rosario. Doa Rosario adalah renungan yang sangat indah. Tanpa unsur renungan, doa Rosario akan kehilangan maknanya. Tanpa renungan, doa Rosario akan menjadi ibarat tubuh tanpa jiwa. Dan ada bahayanya bahwa pendarasannya akan menjadi pengulangan kata-kata secara mekanis. Ini bertentangan dengan anjuran Yesus. Kita lihat di Matius 6 ayat 7. Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, hakikatnya pendarasan doa Rosario membangun irama yang tenang dan tetap. Ini akan membantu orang untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan Kristus. Itu anjuran Apostolik Marialis Kultus 2 Februari 1974. Doa Rosario adalah ringkasan Injil. Karena di dalamnya dirangkai dan direnungkan sejarah keselamatan yang dipaparkan dalam Injil, mulai dari kisah-kisah sekitar inkarnasi sampai dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Dengan ditambahkannya satu rangkaian peristiwa baru, yakni peristiwa terang, doa Rosario menjadi ringkasan Injil yang lebih utuh. Nah, kita lihat kini renungan doa Rosario itu mencakup 1. Peristiwa gembira Senin dan Sabtu, peristiwa-peristiwa sekitar inkarnasi dan masa kecil Yesus. Yang kedua, peristiwa sedih hari Selasa dan Jumat. Ini menyangkut peristiwa-peristiwa sekitar sengsara Yesus. Dan peristiwa mulia pada hari Rabu dan Minggu, kenangan akan kebangkitannya. Dan yang keempat adalah peristiwa terang yang didaraskan pada hari Kamis. Nah, peristiwa yang penting dalam pelayanan Yesus di hadapan umum. Nah, inilah sebagai tema pada malam hari ini
yaitu tentang peristiwa terang yang didaraskan pada hari Kamis, yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam pelayanan Yesus di hadapan umum. Sejarah doa rosario. Nah, asal-usul doa rosario tidak dapat ditentukan secara jelas atau secara historis. Karena terbentuknya setahap demi setahap. Digunakan butir-butir sebagai alat bantu doa untuk bantu doa juga merupakan tradisi sejak zaman gereja awal atau bahkan sebelumnya. Pada abad pertengahan, butir-butir ini dipakai untuk menghitung doa Bapa Kami dan Salam Maria di biara-biara. Ini. Nah, kemudian struktur doa rosario berkembang antara abad ke-12 dan 15. Pada waktu itu 50 doa Salam Maria dihubungkan dengan ayat Mazmur untuk memperingati kehidupan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Nah, pada saat inilah doa ini dikenal sebagai Rosarium atau Rose Garden. Pada abad ke-16 terbentuklah doa rosario yang terbagi menjadi 5 dekade dalam 3 misteri gembira, sedih, dan mulia. Tradisi mengatakan bahwa Santo Dominik 1221 adalah santo yang menyebarkan doa rosario seperti yang kita kenal sekarang. Ia berkhotbah tentang rosario ini pada pelayanannya di antara para Albigensian yang tidak mempercayai misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, tujuan utama pendarasan doa rosario adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Dominikan, walaupun catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa Santo Dominik menyusun doa rosario dan juga konstitusi tidak menyebutkannya sebagai pencipta doa rosario, namun peran Santo Dominik cukup besar dalam memperkenalkannya pada umat. Santo Dominik sendiri adalah saksi hidup yang mendoakan doa rosario tersebut. Namun doa tersebut dalam bentuk seperti sekarang ini merupakan pertumbuhan devosi yang terjadi beratus-ratus tahun setelah kematian Santo Dominik. Jadi, tapi terus berkembang sehingga wujudnya sempurna seperti ini dan beraneka warna, bentuk, dan keindahan daripada butir-butir rosario ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, doa rosario sendiri mulai populer di sekitar tahun 1600 sampai 1700-an. Terutama setelah memenangkan pasukan Kristen atau Katolik
di Lepanto di tahun 1571, dan saat itu negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen atau Katolik akan terancam punah di Eropa. Kita lihat dari tadi, mundur dulu selangkah. Lihat dari kapal yang digunakan oleh dari Turki itu, kapal pengintainya saja itu berjumlah 122 buah pengintai dan pengawas. Belum lagi dengan pasukan darat, pasukan berkuda yang begitu banyak, dan dengan ditambah dengan meriam-meriam yang menghancurkan kapal-kapal yang ada di sekitar dan juga orang-orang yang ada di situ. Maka dengan demikian kerajaan Ottoman merasa ketakutan dengan ancaman ini. Tetapi tidaklah demikian. Nah, jumlah pasukan Turki yang telah melampaui pasukan Kristen Genoa dan juga di Venesia menghadapi ancaman ini, Paus Pius kelima memerintahkan umat Katolik untuk berdoa rosario, untuk memohon dukungan doa Bunda Maria agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Perintah ini dilakukan oleh Don Juan atau John dari Austria sebagai komandan armada. Demikian juga oleh umat Katolik di seluruh Eropa untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Jadi tidak seorang pun ketinggalan. Semua harus berdoa rosario dari mulai subuh sampai petang. Nah, pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore sejak subuh sampai petang, dan doa rosario berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil karena kekuatan dari pasukan Turki dan sekitarnya itu sangat besar dan sangat kuat, tetapi akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Nah, sebagai doa damai, rosario ini selalu akan menjadi doa keluarga dan doa untuk keluarga. Ada saatnya dulu bahwa doa ini menjadi doa kesayangan keluarga. Dan doa ini yang membawa setiap anggota keluarga menjadi dekat satu sama lain. Kita perlu kembali kepada kebiasaan doa keluarga. Doa bersama, berdoa untuk keluarga. Keluarga yang berdoa bersama akan tinggal bersama. Saya ulangi, keluarga yang berdoa bersama akan tetap tinggal bersama. Pada anggota keluarga dengan mengarahkan pandangan Yesus pada Yesus,
juga akan mampu memandang satu sama lain. Doa rosario adalah doa kristologis. Doa rosario adalah salah satu doa Kristiani yang sangat injili, yang artinya adalah renungan tentang Kristus. Sebagai doa Injil, rosario dipusatkan pada misteri inkarnasi yang menyelamatkan dan memiliki orientasi kristologis yang gamblang. Unsurnya yang paling khas adalah pendarasan doa Salam Maria secara berantai. Tetapi puncak dari Salam Maria sendiri adalah nama Yesus. Nama ini menjadi puncak baik dari kabar atau salam malaikat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Maupun dari salam Ibu Yohanes Pembaptis, terpujilah buah tubuhmu. Lukas 1 ayat 42, pendarasan Salam Maria secara berantai itu menjadi bingkai di mana dirajut renungan atau kontemplasi atas misteri-misteri yang ditampilkan lewat rosario. Ini Paulus 6 anjuran apostolik Marialis Kultus 2 1974. Sekarang ada satu pertanyaan. Apakah doa rosario adalah doa pengulangan yang dilarang Alkitab? Umat Kristen non-Katolik sering mengatakan bahwa doa rosario adalah doa yang tidak alkitabiah dan sesat karena bertele-tele. Lihat Matius 6 ayat 7. Yaitu dengan mengulang-ulang doa Salam Maria. Matius 6 ayat 7 mengajarkan agar kita tidak berdoa secara bertele-tele. Atau dalam versi bahasa Inggris KJV dikatakan sebagai vain repetition atau pengulangan yang sia-sia. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Namun sesungguhnya tidak semua doa yang diulang adalah salah. Karena dalam kitab suci kita dapat menemukan bahwa ada begitu banyak pengulangan doa. Seperti contohnya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu ada sekitar 31 ayat dan 5 ayat di Mazmur 118 serta 26 ayat di Mazmur 136. Itu hanya salah satunya, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Sekarang dasar Alkitab. Matius 6 ayat 7, doa yang sesat bukanlah doa pengulangan. Namun pengulangan yang tidak berguna atau vain repetition, yaitu tadi Mazmur 118, Mazmur 136, contoh pengulangan untuk selama-lamanya kasih setianya.
Wahyu 4 ayat 8, pengulangan doa, kudus, kudus, kudus. Matius 26 ayat 39, 42, 44. Yesus mengulangi doa, ya Bapakku, kalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ada juga 2 orang buta yang berseru kepada Tuhan Yesus. Dia minta tolong supaya disembuhkan. Dia berseru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pengulangan dari doa-doa tersebut. Jadi di sini ada dasarnya, dasar alkitabiahnya tentang pengulangan doa-doa. Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Rosarium Virginis Maria, doa Rosario meskipun jelas sifatnya Maria, namun pada intinya adalah doa yang konsentris berpusat kepada Kristus. Dalam kesungguhan elemen-elemennya, ia mengungkapkan kedalaman pesan Injil dalam keseluruhannya yang tentangnya dapat dikatakan sebagai ringkasannya. Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2679 dikatakan, Maria adalah pendoa sempurna dan citra gereja. Kalau kita berdoa kepadanya, kita menyetujui bersama dia keputusan Bapa yang mengutus putranya untuk menyelamatkan semua manusia. Ini jelas di dalam Katekismus Gereja Katolik tertulis, yaitu KGK 2679. Saya ulang, Maria adalah pendoa sempurna dan citra gereja. Kalau kita berdoa kepadanya, kita menyetujui bersama dia keputusan Bapa yang mengutus putranya untuk menyelamatkan semua manusia. Sekarang misteri cahaya dalam doa Rosario. Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku berkata di dunia ini, akulah cahaya dunia. Jadi Yesus sendiri yang bicara dalam doa Rosario. Akulah cahaya dunia ini. Jadi selama ini, selain bulan Mei, kita mengenal juga bulan Oktober adalah bulan Maria yang diperingati setiap tahunnya oleh seluruh umat Katolik sedunia untuk menghormati Santa Perawan Maria. Bapak Suci Yohanes Paulus II pernah mengajak seluruh umat beriman untuk berdoa Rosario.
pada tahun 2002, Paus Yohanes kedua mengeluarkan penambahan peristiwa baru dalam doa rosario. Selain daripada peristiwa-peristiwa yang sudah kita kenal dalam doa rosario, peristiwa ini disebut dengan peristiwa cahaya untuk mengenangkan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika ia berkarya dalam hidup di dunia ini, penambahan peristiwa baru dalam doa rosario yang disebut peristiwa cahaya atau peristiwa terang, yang terdiri dari 5 peristiwa dari doa rosario untuk menghormati karya Kristus ketika ia berada di dunia. Sehingga peristiwa rosario yang lama, yaitu peristiwa gembira, 5 peristiwa sedih, dan 5 peristiwa mulia, ditambah lagi dengan 5 peristiwa cahaya. Nah, sekarang bagaimana komentar dari Bapak Suci Yohanes Paulus II tentang setiap peristiwa cahaya? 1. Pembaptisan di Sungai Yordan adalah permulaan karyanya dan misinya di dunia ini. Kita bisa lihat 2 Korintus 5 ayat 21 dan Matius 3 ayat 17. Pembaptisan di Sungai Yordan merupakan permulaan dari peristiwa cahaya. Sri Paus menyatakan, di sini Kristus merendahkan diri saat dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Dan roh Allah turun atasnya yang mengandung suatu misi keselamatan umat manusia yang harus ia laksanakan di dunia ini. Itulah Bapak Ibu tentang peristiwa pertama. Nah, sekarang peristiwa yang kedua adalah perkawinan di Kana. Munculnya Yesus untuk pertama kalinya di tengah-tengah dunia. Dan mukjizatnya yang pertama, Yohanes 2 ayat 1-11. Peristiwa cahaya yang kedua adalah ditandai dengan perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1-11. Nah, ketika Kristus mengubah air menjadi anggur, dan peristiwa ini membuka hati dan menambah iman para muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bunda Maria mengatakan kepada putranya Tuhan Yesus bahwa yang punya hajat itu kehabisan anggur. Tetapi Tuhan Yesus tidak menanggapinya, bahkan mengatakan belum saatnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Bunda Maria mengenal benar akan sifat dan watak Tuhan Yesus. Dan tahu persis kemampuannya di dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga Bunda Maria kepada murid-muridnya, kepada panitia yang punya hajat, para pegawai-pegawainya mengatakan, lakukanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Nah, disitulah terjadi mujizat bahwa air berubah menjadi anggur. Di sini Tuhan Yesus seolah-olah menolak apa yang Bunda Maria inginkan. Tapi ternyata karena Bunda Maria yang memohon, Bunda Maria yang meminta, walaupun dikatakan belum saatnya, Tuhan Yesus melakukannya. Dan ini yang merupakan mujizat yang pertama di Kana. Melalui peristiwa perkawinan di Kana ini membuktikan bahwa Maria sebagai seorang wanita sederhana yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan ia percaya bahwa Kristus adalah anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pernah saya mengalami hal yang serupa, yaitu waktu itu cucu saya sakit demam tinggi sampai stip. Akhirnya karena saya mengalami kebingungan, tidak bisa menangani, memanggil dokter pun lama. Cucu saya sendiri saya langsung bawa ke rumah sakit. Pertama dibawa ke rumah sakit Ciremai. Tetapi ternyata di rumah sakit Ciremai penuh. Terus dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Dapat jawaban sama. Penuh juga. Sedangkan cucu saya sudah mulai membiru dan suaranya yang tadinya nangisnya keras, mulai nangisnya pelan, seolah-olah tidak terdengar suaranya. Saya tidak kalah akal, langsung dibawa ke rumah sakit yang lain, yaitu rumah sakit bersalin. Itu pun sama, dan langsung dibawa ke rumah sakit Pertamina yang saya anggap semuanya lengkap. Sama saja. Di rumah sakit Pertamina pun tidak ada NICU, yaitu untuk merawat bayi. Nah, dari situ saya terus berdoa dengan istri saya supaya diberikan kesembuhan dan diberikan ada suatu mujizat. Setelah sampai di Pertamina, dokter mengatakan bahwa di rumah sakit Mitra Plumbon ada satu tempat untuk NICU, untuk merawat anak. Saya merasa bersyukur dan ternyata dari Pertamina diberikan fasilitas dengan kendaraan dan juga dengan infus sehingga cucu saya bisa semakin membaik dan sampailah di Mitra Plumbon
dirawat selama 2 minggu dan bisa pulih kembali. Sekarang sudah kelas 2. Nah itu Bapak dan Ibu, suatu mukjizat yang terjadi. Menurut akal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Semua sakit penyakit, masalah, kalau kita serahkan kepada Tuhan dan minta pertolongan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, Tuhan mengabulkannya. Nah, sekarang dalam masa pandemi COVID-19, untuk tim doa Pak PDKK Santo Yosef Cirebon, kami tidak tinggal diam bersama dengan tim doa untuk mengadakan doa setiap hari. Doa Koronka mulai jam 3 sampai jam 4. Mendoakan yang sedang dirawat di rumah sakit, yang kena COVID, yang ada penyakit-penyakit lain, mendoakan juga yang sudah meninggal, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa orang yang tadinya dirawat di rumah sakit terlibat menjadi anggota kelompok doa yang berdoa setiap hari mulai dari jam 3 sampai jam 4. Bapak dan Ibu, awalnya memang agak berat juga untuk setiap hari berdoa, jamnya jam istirahat, jam tidur. Apalagi golongan-golongan saya, golongan yang pada manula, pensiunan. Jam-jam segitu itu rasanya sudah untuk istirahat dan tidur. Tapi dengan kerja keras dan semangat dari teman-teman tim doa, sekarang sudah berjalan bulan keempat untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sakit dan yang bermasalah dan juga yang meninggal. Mendoakan juga para gembala-gembala kita dan apa saja yang perlu kita doakan. Nah, di sini kami juga mengajak apabila ada Bapak dan Ibu yang tergerak untuk ikut gabung beserta kami tim doa, bisa menghubungi Ibu Sani atau Ibu Dia, Pak Gunawan, Pak I, dan kita bisa berdoa bersama-sama, tentunya dengan makin banyak yang berdoa, yang doakan, makin baik dan makin kuat. Sekarang kita lanjut ke peristiwa yang ketiga, yaitu peristiwa cahaya yang ketiga. Adalah ketika Yesus memberikan Injil Allah dan mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, yang merupakan panggilan umum semua umat Kristiani untuk mewartakan dan meluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Ini harus kita tanggapi dengan serius tentang peristiwa cahaya yang ketiga ini, karena siapapun, tak ada orang yang di dunia ini, yang kekal di dunia ini, pasti suatu saat kembali kepada rumah Bapa. Itu kita wajib untuk melayani dan wajib untuk
bersyukur, serta bertobat atas segala kekurangan dan kehilapan kita. Dalam Matius 3 ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Mungkin besok, lusa, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu semuanya tidak ada yang tahu. Tetapi bersyukurlah kita diingatkan bertobat, dan bertobat. Nah, ini merupakan permulaan karyanya yang penuh dengan belas kasihan yang ia teruskan sampai akhir dunia ini. Melalui gerejanya yang satu, kudus, dan apostolik, kerahimannya dan pengampunannya atas dosa-dosa manusia yang dilimpahkan kepada umatnya melalui sakramen pengakuan dosa atau sakramen rekonsiliasi yang dipercayakan kepada gereja. Ini sangat penting. Ya. Walaupun mungkin sekarang pada saatnya pandemi untuk pengakuan dosa tidak bisa seperti dulu, ya kita tetap usahakan walaupun secara online atau pengakuan secara pribadi. Kemudian yang keempat, peristiwa yang keempat yaitu transfigurasi. Ini Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Lukas 9 ayat 35. Puncak dari peristiwa cahaya ini adalah transfigurasi yang menurut tradisi gereja diyakini ketika Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Transfigurasi ini dalam arti bahasa yang lain adalah perubahan rupa atau perubahan bentuk yang mana Tuhan Yesus pada waktu itu begitu bercahaya dan bersinar terang, dan murid-muridnya yang waktu itu ikut, mereka tidak kuasa untuk melihat terangnya cahaya yang memancar dari wajah Yesus. Kemuliaan Allah yang terpancar pada wajah Kristus, dan terdengarlah cahaya dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bandingkan dengan Lukas 9 ayat 5. Dan persiapan penderitaan Yesus, kebangkitannya yang mulia, dan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu misteri yang keempat, perenungan yang keempat di dalam doa Rosario. Jadi jelas
bahwa dalam doa rosario bukan hanya sekedar Bapa kami salam Maria, Bapa kami salam Maria, Bapa kami salam Maria. Tetapi ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dan diimani, yaitu misterinya. Nah, sekarang yang misteri yang kelima adalah penghormatan gereja terhadap misteri Paskah. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Untuk kasih Yesus yang tiada putus-putusnya dan tidak ada habis-habisnya. Bapak, Ibu, dan terkasih, peristiwa cahaya yang terakhir ini adalah misteri Ekaristi. Yesus telah menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai pengampunan dosa. Next. Bagi umat manusia. Sekarang oleh gerejanya dilambangkan dengan roti dan anggur dan memberikan suatu kesaksian hingga kekal. Cinta kasihnya yang tidak bersyarat kepada umat manusia, yang menjadi keselamatan umat manusia ketika Yesus menyerahkan seluruh hidupnya sebagai kurban cinta kasih, suatu kurban yang lebih. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, itulah misteri dari peristiwa terang dari 5 misteri yang telah tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah semangat untuk berdoa rosario bersama dengan keluarga. Sungguh indah, sungguh sangat menyenangkan apabila kita sekeluarga bisa berdoa bersama, berdoa rosario bersama-sama. Rupanya apa yang kami sampaikan pada malam hari ini tentang peristiwa terang atau peristiwa cahaya kami cukupkan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami serahkan kepada tim musik dan pujian. Terima kasih Pak Ono untuk pemaparannya peristiwa terang, peristiwa cahaya. Kita merenungkan misteri kehidupan Tuhan Yesus yang dari permulaan dibaptis, kemudian pesta di Kana, kemudian menyerukan pertobatan,
lalu dimuliakan, dan yang terakhir adalah puncak dari karya Yesus adalah menetapkan Ekaristi. Terima kasih Pak Ono, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan kembali oleh kehidupan Tuhan Yesus yang boleh kami teladani dalam peristiwa terang. Biarlah kami setia seperti Tuhan yang merendahkan diri untuk keselamatan kami. Sedangkan Tuhan sendiri merendahkan dirinya, kami juga mau belajar untuk merendahkan diri kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelayanan yang diberikan oleh Bapak Ono. Berkati keluarganya, pelayanannya, kehidupannya, pergumulan kehidupannya. Biarlah Bapak Ono selalu setia kepadamu sampai di garis finish. Terima kasih Tuhan, berikanlah Bapak Ono rahmat yang ia butuhkan untuk terus mengasihi-Mu, untuk terus melayani. Bapa dalam surga, dalam setiap pergumulan kami mau juga serahkan semuanya itu kepadamu. Dalam setiap peristiwa kehidupan kami mau serahkan semuanya kepadamu. Kami mau belajar mengandalkan Engkau. Kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dan mempercayakan kehidupan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kini, apakah kita sudah menjadikan Ekaristi sebagai pusat hidup kita? Bagaimana sikap kita saat mengikuti misa? Puncak karya Yesus adalah Ia menetapkan Ekaristi. Mari kita bawa lagu ini sebagai permenungan dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh menganggap Ekaristi itu adalah kehidupan kita? Adalah sumber hidup kita, puncak doa kita. Mari kita naikkan lagu ini sebagai permenungan kita. Ekaristi sumber hidupku, Ekaristi puncak doaku. Di sanalah aku menimbang rahmat Allah Bapa di surga. Namun sayang sering terjadi, ada umat kurang mengerti saat mereka mengikuti tanpa sadar asik sendiri. Datang sering terlambat, pulang paling cepat, sungguh-sungguh tidak tahu malu. Saat khotbah guyonan, saat doa hafal, sungguh-sungguh tidak tahu malu. Ekaristi saat kenangan, peristiwa keselamatan. Tuhan Yesus sebagai kurban agar kita diselamatkan. Namun sering terasa hampa, dasang akal ikuti saja, tidak tahu apa maknanya bagi hidup, doa dan karya. Datang sering terlambat, pulang
tahu malu. Terima kasih atas kehadirannya di PD pada sore hingga malam hari ini. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Yvonne Chow. Sudah, tadi ada dia ikut. Ya, dengan WL Ibu Siska. Pemuji singernya adalah Ibu Lidawati dan Anggi dan Regina. Ya, musiknya. Selamat berlatih untuk minggu depan. Terima kasih untuk kehadirannya yang ada di Zoom. Terima kasih. Ini ada Bapak Audi nggak ya? Oh, sudah live juga ya. Oke, kita akan nyanyikan lagi lagu yang pertama. Permulaan peristiwa cahaya. Kita mengikuti Yesus ketika kita dibaptis. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Mengikuti Yesus, keputusan yang berani. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Di sini ada asisten imam. Kita mau doa. Mohon berkat dari asisten imam. Ada ya Pak Ono. Silakan Pak Ono untuk berdoa berkat. Marilah kita berdoa. Allah yang kudus, terima kasih atas berkat dan rahmat karunia-Mu kepada kami semua. Terima kasih juga Bunda Maria atas pertolongan-Mu dan doa-Mu untuk kami semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Ono. Tuhan berkati kita semua. Kita lanjutkan lagunya, Mengikuti Yesus. Mengikut Yesus, mengikut Yesus.